Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal abidun al-mukhlisun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Setinggi gunung seluas samudra, sungguh karunia Allah begitu besar buat kita semua. Segala puji hanyalah kepadanya, Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan yang saat ini tengah kita jalani. Saat kita berjumpa dengan Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang paling baik amalnya ketika kita berpulang kepadanya. Salawat dan salam kita sajikan kepada Rasulullah, di mana Allah memerintahkan kepada kita, sekaligus Allah turut serta bersama para malaikat mengucapkan salawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dialah Rasulullah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu juga marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah telah memilih kita kembali untuk hadir di rumahnya dalam keadaan bersuci di tengah turun rintik hujan, turunnya rahmat Allah, mustajabnya doa-doa kita semua. Tujuan sejenak kita tinggalkan urusan dunia adalah untuk ibtigha mi fardhatillah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah tujuan dan motivasi hidup kita, adalah mencari ridha Allah. Dan Allah menegaskan kepada kita semua di dalam surah Al-Ankabut di ayat 69. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah, dan orang-orang yang mencari keridhaan kami, kata Allah, maka Allah menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan jalan-jalan itu semua kepada kita semua. Dan Allah menegaskan kepada kita, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang baik. Karena memang itulah tujuan kita hidup, adalah menggapai ibtigha fi mardatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tanpa kita sadari hidup kita terasa mudah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat,
boleh jadi itu sebagai tanda Allah curahkan kasih sayangnya kepada kita semua atas segala kebaikan yang kita tebarkan di dalam hidup. Sekecil apapun kebaikan-kebaikan namanya, dan sekecil apapun keburukan-keburukan itu namanya. Kebaikan itu adalah sebagai tangga turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Seringkali disampaikan di dalam sebuah riwayat yang sangat indah, di dalam sebuah kisah hadis yang disampaikan dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bercerita, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, dahulu dari kalangan Bani Israel ada 3 orang yang tengah menaiki sebuah bukit. Ketika 3 orang itu sedang berjalan, hadirin rahimakumullah, saat itu turun rintik hujan, sehingga ketiga orang tersebut memasuki sebuah gua di atas bukit. Ketika memasuki sebuah gua di atas bukit, ketika 3 orang tersebut berada di dalamnya, ternyata ada batu besar tergelincir sehingga menutupi mulut gua, yang menyebabkan ketiga orang tersebut terkurung di dalam gua dan tidak bisa keluar. Lantas 3 orang itu berkata, tidak ada yang dapat menolong kita, tidak ada yang dapat mengetahui bahwa kita tengah tertutup oleh batu besar di mulut gua, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ketiganya menyepakati untuk bermohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantaraan amal soleh yang ditebarkan. Mari sama-sama kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa keluar dari dalam gua ini. Hadirin rahimakumullah, orang yang pertama berdoa kepada Allah dengan perantaraan amal kebaikan, amal soleh yang ditebarkan. Maka orang yang pertama mengatakan, ya Allah, aku adalah sebagai seorang anak yang senantiasa istiqomah setiap saat. Di waktu malam, sepulang aku mencari kayu bakar, aku memerah susu untuk kuminumkan kepada ayah dan ibuku, tanpa terkecuali takkan kuberikan kepada siapapun kecuali kuberikan terlebih dahulu kepada ayah dan ibuku. Itulah setiap hari kulakukan demikian. Tibalah satu malam, ya Allah, aku mencari kayu bakar, sehingga saat itu aku kembali menemui ayah dan ibuku. Ternyata waktu sudah begitu larut malam, ayah dan ibuku tengah tertidur. Ya Allah, aku tunggu sampai ayah dan ibuku bangun. Ingin kuberikan susu ini, setelah diminum oleh ayah dan ibuku kuberikan, maka sebagian lagi kuberikan kepada istri dan anak-anakku. Tertidur. Ini yang kulakukan setiap hari, ya Allah. Semoga apa yang aku lakukan sebagai tanda cinta dan kasih sayang kepada ayah dan ibuku, semoga menjadi amal yang Engkau ridhoi, semoga menjadi amal yang diterima oleh-Mu, ya Rabb. Aku mohon kepadamu, ya Allah, geserkanlah batu
yang menutup mulut gua, aku hendak keluar. Maka Allah kabulkan permohonan dengan perantaraan amal kebaikan yang disebutkan kepada Allah. Bergeser sedikit batu tersebut dari mulut gua, tapi belum bisa keluar ketiga orang itu. Lantas orang yang kedua munajat kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal kebaikan. Ya Allah, aku sangat mencintai, aku sangat ingin memiliki sepupuku seorang wanita yang cantik jelita, tapi selalu ditolak cintaku, selalu tak diterima, bahkan tak ditemui diriku. Sehingga datanglah satu saat sepupuku yang ku idam-idamkan, yang ku damba-dambakan, ingin aku memilikinya. Satu saat sepupuku tersebut yang menolak cintaku dalam keadaan susah dan mohon kepadaku, ya Allah, meminjam uang sebanyak 120 dinar. Kan ku berikan kepada wanita tersebut, kan ku berikan kepada wanita cantik yang aku idam-idamkan untuk memilikinya. Dengan sebuah persyaratan, baik akan ku berikan kepadamu dengan satu syarat, izinkan aku menyentuh tubuhmu. Lantas wanita tersebut mengatakan, baik kalau begitu. Dengan tetesan air mata, aku sedang menderita kesulitan di dalam hidupku. Diberikan 120 dinar. Maka ketika diberikan dengan syarat bisa menyentuh tubuh wanita tersebut, ketika hendak disentuh wanita tersebut, maka wanita itu mengatakan, wahai, jangan kau sentuh tubuhku, jangan kau lepas cincin sebelum datangnya halal bagimu. Takutlah kepada Allah. Ketika mendengar kata-kata demikian, aku gemetar, ya Allah, dan ku tinggalkan wanita tersebut yang ku idam-idamkan dan tidak minta dikembalikan 120 dinar yang telah ku berikan. Ya Allah, kalau memang itu yang ku lakukan mengharapkan ridhomu, ya Allah, menghadirkan rasa takut aku kepadamu, ya Allah, semoga menjadi amal yang engkau ridhoi. Tolong aku, ya Allah, geserkanlah batu dari mulut gua. Tergeser sedikit tapi masih belum bisa keluar. Kemudian orang yang ketiga munajat kepada Allah, ya Allah, aku adalah seorang karyawan yang bekerja lillahi ta'ala, bekerja dengan sebaik-baiknya. Tibalah satu saat aku tinggalkan pekerjaan itu sebelum aku ambil upahku kepada tuanku, ku tinggalkan. Oleh salah satu karyawan ditinggalkan. Kemudian satu ketika tibalah masanya bahwa karyawan itu datang kembali kepadaku yang upahnya belum kuberikan kepadanya, karena orang itu telah meninggalkan pekerjaannya, sehingga kulipat gandakan uang karyawanku itu sehingga memperoleh hasil usaha yang begitu gemilang, peternakan, kemudian perkebunan. Ketika datang seorang pemuda tersebut, wahai tuan, aku adalah karyawanmu yang dahulu, aku tinggalkan pekerjaan, kini aku datang untuk mengambil upahku di beberapa saat yang lalu. Lantas aku mengatakan, wahai, apa yang kau lihat, apa yang kau saksikan di hadapanmu, semua adalah milikmu. Perkebunan, peternakan, karena upah yang akan kuberikan, maka engkau sudah keluar dari tempat ini dan kini kau kembali, maka kulipat gandakan menjadi usaha dan ini adalah sebuah milikmu. Akhirnya orang itu mengatakan, ya Allah, kalau seandainya ini yang aku lakukan mengharapkan ridhomu, geserkanlah batu dari mulut gua sehingga aku bisa keluar. Akhirnya ketiga orang tersebut permohonan dikabul oleh Allah dengan perantaraan amal kebajikan yang ditebarkan selama hidupnya.
berikutnya. Akhirnya Allah berikan pertolongan dan batu itu telah tergelincir jatuh ke bawah sehingga ketiga orang tersebut bisa keluar dari mulut gua. Hadirin rahimakumullah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan akan kembali ke dirimu, dan jikalau kamu berbuat keburukan, keburukan itu pun akan kembali kepada dirimu. Jangan lelah, jangan letih, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Berbuatlah kebaikan, karena itulah sebagai sarana Allah berikan keberkahan dalam hidup kita menuju masa-masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilaw samil alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li walidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Wa tabi'in tabi'in tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimin rahimakumullah ittaqullah wa fa'alul khairat wajtanibus sayyi'at. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain wa tabi'in tabi'ina warda' anhum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, ampuni salah dan dosa kami, ampuni salah dan dosa ayah dan ibu kami. Ya Allah, ya arhamar rahimin, jadikan kami telapak surga bagi orang tua kami. Ya Rabb, berikan kami kemudahan dalam beribadah, berikan kami kemudahan dalam beramal soleh, karena itulah yang akan kami bawa ketika berjumpa denganmu ya Allah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, berikan kami kehidupan yang lebih baik lagi, lebih berkah lagi di masa yang akan datang ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, angkat dari berbagai macam mara bahaya, musibah dan bencana yang akan menerpa negeri kami ya Allah. Di negeri ini kami lahir dan dibesarkan, bahkan kami akan kembali menghadapmu di negeri yang kami cintai ini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, hadirkan pemimpin-pemimpin yang beriman bertakwa kepadamu ya Allah. Hadirkan pemimpin yang mengantarkan negeri ini baldah Thayyibah wa Rabbun Ghafur. Ya Allah, jangan engkau biarkan negeri ini ya Allah porak-poranda ya Allah. Jangan engkau hadirkan pemimpin di negeri ini adalah hamba-hamba yang tidak takut kepadamu ya Allah, yang membuat berpecah belah di antara kami semua ya Allah. Kami mohon kepadamu, hanya kepadamu lah ya Allah kami mengharapkan segalanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, bantu dan tolonglah saudara-saudara kami di mana saja berada, khususnya di negeri Palestina ya Allah, di Gaza ya Allah. Angkat dari berbagai macam kezaliman dan kezaliman ya Allah. Kami yakin ya Allah tidak akan pernah tertukar kebaikan dengan keburukan. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Karena akan datang ya Allah bahwa kebatilan akan sirna, akan lenyap, yang muncul adalah yang hak dan benar. Kabulkan doa kami, terimalah segala kebaikan kami, terimalah segala amal ibadah, amal soleh kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yashhadu qalbak ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu kana